saudara, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik. Mari mengawali hari kita datang dalam kerinduan kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Demikian ungkapan kerinduan hati kami akan pribadi-Mu Tuhan. Karena di dekat-Mu ada kasih sayang, ada kekuatan, ada segala yang baik. Bahwa kami selalu dekat pada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sebentar kami renungkan firman. Amin. Bapak Ibu, kita telah sampai pada Mazmur 137. Ada 9 ayat, kita baca keseluruhannya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hei Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Bapak Ibu, Mazmur 137 sempat populer di penggemar musik, khususnya musik reggae tahun 60-70-an, ketika grup musik dari Amerika, Boney M, mengangkat syair-syair daripada Mazmur 137 ini ke dalam lagu mereka yang berjudul By the River of Babylon. Apa yang sebetulnya ingin disampaikan dari Mazmur ini? Mengapa begitu menarik? Di ayat 1, sepertinya pemazmur sedang bernostalgia mengenang nasib tragis umat Allah dalam pembuangan di Babel. Saat itu mereka duduk di tepi sungai Babel, mungkin sungai Efrat dan Tigris yang dimaksud, sambil menangis karena teringat akan Sion, Yerusalem. Mereka menggantungkan kecapi mereka di pohon gandarusa sambil terlalu rindunya sampai menangis. Lalu di ayat 3 terjadi situasi yang sangat kontras. Ketika mereka sedih menangis karena rindu akan tanah kelahiran dan Yerusalem sebagai kota Allah, mereka diminta menyanyikan lagu sukacita oleh penindas atau penjajah orang-orang Babel. Disinilah kepedihan dan kesedihan menjadi-jadi. Mereka sedang berduka tetapi dipaksa untuk menyanyi sukacita. Satu situasi yang tidak mudah. Apalagi kalau kita memahami, mereka dipaksa untuk memperdengarkan nyanyian dari Sion. Itu artinya nyanyian yang berasal dari biasanya dinyanyikan di tempat kudus, di Yerusalem, hanya waktu ibadah-ibadah kusuk tertentu. Bagi orang Israel, nyanyian di tempat kudus hanya boleh dinyanyikan di tempat kudus, di bait Allah. Tidak bisa dan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Mereka tidak boleh menyanyikan nyanyian Tuhan di tanah asing, tanah najis. Tetapi mereka dipaksa berbuat itu. Jadi terjadilah penindasan berlapis-lapis, baik secara fisik maupun secara rohani sekaligus. Di dalam keadaan yang demikian menyedihkan tertindas, ada sesuatu yang indah di sana. Muncul semacam nasar, ya, atau komitmen di ayat 5 dan 6. Jikalau aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau,
jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ada dua hal di sini. Yang pertama, menjadi kering tangan kanan. Apa maknanya? Tangan kanan kalau dipotong itu sama dengan tidak bisa bekerja. Berarti tidak dapat makan, artinya kematian. Lalu lidah yang melekat di langit-langit, itu sama juga akses untuk makanan masuk ke dalam kerongkongan ke mulut juga tertutup. Itu artinya kematian. Seakan pemazmur ingin bernasar bahwa kalau sampai dia melupakan Yerusalem, itu adalah karena kematian. Dia mau selalu ingat kepada Yerusalem, karena di Yerusalemlah ada bait Allah, ada hadirat Tuhan. Sedemikian rupa kerinduan pemazmur akan Yerusalem. Bahkan dia berkata sebagai pusat sukacitanya. Apakah kita merindukan hadirat Tuhan, rumah Tuhan sedemikian rupa untuk datang beribadah? Semoga kita semua demikian. Nah, bagian terakhir ayat 7 dan 9 ini dia biasanya tidak dipakai dalam liturgi-liturgi ibadah, karena di dalamnya di sana ada semacam dendam yang ingin membalas apa yang dilakukan dua bangsa. Di situ disebut Edom dan Babel. Nah, pembalasan jelas bertentangan dengan pengajaran daripada Tuhan. Bangsa Edom adalah bangsa yang ikut membantu Babel saat menghancurkan Yerusalem. Mungkin Edom menghendaki penghancuran itu. Lalu Babel bangsa yang penuh dengan kekerasan. Pemazmur berharap ada pembalasan yang kejam bagi mereka semua. Dan ini bertentangan dengan ajaran kasih Tuhan Yesus. Ketika Petrus memakai kekerasan dalam peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan meminta Petrus agar tidak memakai pedangnya. Sarungkan pedangmu, sebab itu akan mendatangkan mata rantai kekerasan yang berkepanjangan. Dari salib Kristus, Tuhan mengajarkan kita cinta kasih dan pengampunan atas mereka yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa naikkan doa, memohonkan belas kasihan daripada Tuhan kepada mereka yang berbuat jahat dan memusuhi kita. Karena bagi para musuh kita juga, mereka pun membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan agar dapat diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, supaya janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas hidup kami. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, saat kami dalam kepedihan, penindasan sekalipun, kami tetap harus mengingat kepada Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan pusat sukacita kami. Dan kami diajar untuk kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, bahkan naikkan doa bagi mereka supaya mereka mendapat kasih karunia dan mereka boleh diselamatkan dan bertobat. Kesempatan yang baik hari ini kami juga naikkan doa-doa atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah, Bapak Presiden Jokowi dan staf kabinet menterinya, supaya dapat bekerja dengan baik, menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Untuk situasi politik sosial, Tuhan beri ketenangan, Tuhan menjaga bangsa ini dari kesatuan persatuan, Tuhan menjaga dari anarkis-anarkis, kelompok-kelompok yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini, biar bangsa Indonesia tetap dalam kesatuan Republik Indonesia. Keberbedaan kami menjadi pelengkap satu dengan yang lain, dan toleransi yang nyata atas bangsa ini Tuhan. Biar kasih-Mu dinyatakan atas bangsa ini melalui cara hidup umat Tuhan yang mewarnai bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, sehingga ada kerukunan, ada kehidupan yang baik satu dengan yang lain. Demikian doa-doa kami atas bangsa dan negara kami Indonesia.
Kami sangat mencintainya karena Engkau menempatkan kami di Indonesia ini, di tanah yang beragam suku bahasa bangsanya Tuhan. Engkau menolong kami menjadi berkat atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memberkati bangsa ini. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat selalu akan Tuhan, Dia sumber sukacita kita. Shalom.